Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku warga Sragen dan saya juga lahir di Sragen dan saya dari pendidikan dari SD juga di Sragen dan saya suka makanan budaya Sragen. Pokoknya I like Sragen, saya suka Sragen. Dalam situasi pilkada periode 2025 sampai 2030 yang akan diselenggarakan nanti pada tanggal 27 November 2024. Saya selaku warga negara yang baik harus ikut berperan, bukan golput, tapi saya ikut berperan dan ikut melaksanakan institusi negara dengan mengikuti pilkada. Itu tugas saya. Hal ini saya di Sragen sudah terbentuk dua kandidat, dua paslon, yaitu nomor 1 Bowo dan Bapak Suwardi, nomor 2 Bapak Sigit Pamungkas dan Bapak Sutoto. Itulah yang sudah ditentukan di KPU bahwa nomor itu sudah terbentuk. Dalam ini saya sebagai warga negara yang punya hak memilih, sifatnya memberikan informasi dan keterangan saja. Dalam hal ini saya memilih artinya mendukung kandidat yang sesuai hati nurani saya, yaitu Sigit Pamungkas, idola saya. Mengapa? Karena Bapak Sigit Pamungkas mempunyai integritas yang baik, kuat ya, sebagai pemimpin. Dan saya mengenal dari masa kecil Bapak Sigit Pamungkas dari anak petani. Nah, anak petani itu biasanya lugu ya, jujur, sederhana, lugu, andap asor, mbah manah, itu sifat-sifat petani ya. Nah, ini yang dimiliki juga oleh Bapak Sigit Pamungkas. Otomatis kalau orang tuanya petani, anaknya ya berperilaku, berjiwa seperti petani yang mempunyai watak jujur, sederhana, dan lembah manah. Nah, ini ciri-ciri pemimpin yang baik harusnya demikian. Dan kami mempunyai gagasan harapan pada Pak Sigit Pamungkas. Mengapa? Dengan alasan karena Pak Sigit Pamungkas mempunyai, kalau ditinjau secara CP, kurikulum vitae dari riwayat pendidikan, jadi termasuk anak yang baik, maaf ya, termasuk seorang yang punya integritas. Mengapa? Karena dari SD-nya, SD 1 Mojorejo Sragen, lulus tahun 1990 ya. Kemudian
SMP Negeri 2 Kedawung lulus tahun 1993. Kemudian SMA Negeri 1 Sragen lulus tahun 1996. Kemudian sarjana S1 Fisipol Universitas Gadjah Mada UGM lulus tahun 2001. Kemudian Master of Art S2 ya, UGM 2010. Dari rentetan riwayat pendidikan, dia punya integritas yang baik dan sikap attitude dalam pendidikan normatif. Nah, saya mendukung Bapak Sigit Pamungkas, integritas dalam pendidikan bagus. Dan dalam karier, Pak Sigit Pamungkas mempunyai karier yang bagus, tidak sembarangan orang bisa ya. 1. Tenaga ahli presiden, staf Presiden Jokowi tahun 2020 hingga sekarang. Staf tenaga ahli presiden itu enggak gampang menjadi itu. Yang kedua, menjadi komisioner KPU tahun 2012 sampai 2017. Nah, ini juga termasuk integritasnya tinggi. Ketiga, juga menjadi dosen Fisipol Universitas Gadjah Mada Jogja UGM tahun 2005 sampai 2024. Dari lihat karier dan pendidikan, Pak Sigit Pamungkas itu sudah oke, artinya integritasnya bagus. Jadi integritas oleh Bapak Sigit Pamungkas ini bisa saya katakan sebagai pemimpin yang sejati ya, untuk saya. Tidak mungkin dia mendapatkan karier dan pendidikannya sampai sejauh itu kalau dia backgroundnya jelek, tapi karena backgroundnya baik, dia menjadi punya integritas tinggi dalam akademisi dan dalam karier. Dan kami bisa menyimpulkan bahwa pemimpin sejati yang dimiliki oleh Bapak Sigit Pamungkas, dia punya inspirasi, itu pasti ya. Seorang pemimpin punya inspirasi, mampu berkomunikasi dengan rakyat. Ketiga, problem solving, artinya mampu mengatasi masalah dan mempunyai prinsip dan konsisten dengan prinsipnya, dan mempunyai strategi dalam dia memimpin, dan mempunyai manajemen yang baik dalam dia memimpin, dan punya sense of responsibility, tanggung jawab. Dan tentu saja dia punya visi dan misi. Inilah contoh pemimpin yang sejati, dan dia selalu hidup dengan konsisten pada dirinya, artinya jujur dengan dirinya sendiri. Itu pasti, karena mempunyai integritas yang tinggi. Maka wajarlah saya mendukung Bapak Sigit Pamungkas, idola saya untuk calon bupati 2015 sampai 2030. Semoga terkabul oleh alam yang menentukan dalam proses pemilu nanti, dalam proses pilkada nanti lancar,
jujur, adil, dan rahasia. Kami mengimbau untuk masyarakat Saken belajar kita cari pemimpin yang pas, ya. Changing leader, changing wisdom. Perubahan pemimpin pasti ada perubahan kebijakan. Kalau kita mengamati sehari-hari dan saat ini sudah 20 tahun kepemimpinan Bupati Sragen dipimpin keluarga Bapak Untung. Dan kita tentunya ingin ada perubahan supaya changing leader, changing wisdom. Ada suasana baru, ada pergantian bupati baru, sehingga kebijakannya baru. Dan why I choose Sigit Pamungkas dengan dasar pemikiran itu, ya. Jadi bisa membawakan Sragen dengan positif, bisa membawakan Sragen banyak kemajuan nantinya, baik kemajuan dalam ekonomi, kemajuan dalam budaya, dan kesejahteraan rakyat, bisa membuka lapangan kerja untuk rakyat Sragen secara banyak merata, dan secara politik membawa Sragen untuk berdemokrasi yang sehat. Itu inisiatif kami. Integritas Bapak Sigit terbukti nyata bila pilkada yang akan kami laksanakan, kita laksanakan tanggal 27 November. Semoga pemilihan langsung, umum, rahasia, adil, terwujudlah impian kita, integritas Bapak Sigit Pamungkas menjadi pemimpin yang baik di Kabupaten Sragen. Demikian statement kami, semoga impian-impian kita terwujud, dan mohon maaf bila ada sesuatu hal yang kurang berkenan, kami berinspirasi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.